Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan kali ini tentunya masih bersama saya Elgin Fridianto dan Mas Si bayi sehat. Ya, Fatih Andika alias Ate. Dan kayaknya kali ini bukan saya yang bawa tamu, Bener. Mas Ate yang bawa tamu. Siapa Mas? Bener banget. Selain kita berdua, gue udah bawa bidadari. Wah, Jakarta Tarup nih. Ada Dokter Vita Maulina. Ini adalah dokter spesialis kandungan. Yang hadir juga di studio. Halo dokter. Oh, jadi bidadari ya Bidadari. Nyembuhin hati gua kalau dokter. Tapi kan spesialis kandungan. Hah? Spesialis kandungan. Gua kan mengandung rasa sayang. Oh, bisa. Belokinnya bisa pemirsa. Ya. Jadi kenapa gue bawa dokter Vita kali ini? Kenapa Karena sekarang ini akhir-akhir ini banyak banget teman-teman gue yang nanya soal kesehatan ke gue. Mentang-mentang gue nge-host di sini. Semenjak nge-host di sini, luar biasa. Masalahnya yang nanya itu ada tuh teman lagi hamil. Gimana soal puasanya kalau lagi hamil. Jadi mereka itu nanya-nanya gitu kan gue nggak ngerti ya El. Makanya gue langsung bawa dokter Vita. Berinisiatif ya. Iya. Ada program Ayo Sehat langsung dibawa lah nih. Iya, kalau nanya menu buka baru gue tahu dah. Ini kan nggak tahu. Beda dong. Nah, kita mending langsung aja, langsung nanya ya, karena kan ya bulan puasa identik dengan ya kita tidak makan pastinya dong. Dan Dokter Vita, sebenarnya kalau saat bulan puasa ini kalau misalnya ada ibu hamil yang ingin berpuasa, sebenarnya kondisi di dalam tubuh ibu hamil itu kalau dia berpuasa itu seperti apa? Kondisi tubuh ibu hamil pada saat berpuasa sebenarnya sama aja sih sama yang tidak berpuasa. Karena apa? Karena konsep untuk sahur dan berbukanya yang kita bisa atur. Jadi kita bikin nutrisinya memang sesuai seperti layaknya dia tidak berpuasa, Mas. Itu yang jadi membuat tidak beda sebenarnya. Yang bedanya adalah jam. Jam makannya. Sedangkan porsinya kita buat sama. 3 kali makan besar, 3 kali snack, tapi jamnya aja yang kita rubah. Jadi sebenarnya perubahan tubuhnya ibu hamil yang berpuasa sama ibu hamil yang tidak berpuasa sebenarnya sama saja. Terjadi perubahan fisiologis, tidak ada beda, tapi memang jam makannya yang berbeda. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau bicara mengenai, ya mungkin banyak pemirsa Ayo Sehat juga mungkin kan berpikiran bahwa akhirnya kan tahu nih ternyata sama kondisi tubuhnya. Kira-kira yang ada di pikiran mereka adalah takutnya kalau berpuasa ntar ada resiko. Ada nggak sih dok? Yang harus dikhawatirkan, yang harus kalau misalnya Mas mau menjawab ke temannya, yang harus dikhawatirkan saat ibu hamil itu berpuasa, dia harus memastikan makanan yang masuk itu memenuhi makronutrien dan mikronutrien. Ada karbohidrat, protein, lemak, terus ada vitamin, mineral. Itu harus terpenuhi. Terus pola makan yang tadinya saat dia tidak berpuasa itu tetap dikerjakan. Cuma kita atur nih pas lagi mau tahajud, pas lagi mau menjelang sahur, pada saat lagi berbuka, pada saat selesai tarawih dan menjelang tidur. Kita atur semuanya. Kalau ngomongin soal hati-hatinya apa sih? Hati-hatinya tuh lebih ke kita harus menghindari makanan yang merangsang asam lambungnya meningkat. Nah, itu sebenarnya yang lebih yang moms tuh banyak yang nggak terlalu aware soal itu. Jadi dia merasa oke, gue udah memenuhi nutrisinya nih, tapi ternyata makanan yang dikonsumsi terlalu berlebihan, terlalu bersantan, terlalu pedes-pedes, asam-asam itu juga lumayan mengganggu pada saat proses puasanya gitu. Berarti tidak ada risiko seperti keguguran, tidak ada ya? Tidak ada hubungannya dengan berpuasa sebenarnya. Bagus banget berpuasa sebenarnya buat ibu hamil. Nah dok, nih Ate baru baca-baca juga nih, kan nyari-nyari tahu ya kan. Betul. Memang pembaca ulung gua. Jadi katanya puasa pada ibu hamil itu bisa mengurangi morning sickness dan bahkan pada kehamilan trimester kedua itu mengalami penurunan resiko terkena penyakit gula saat kehamilan katanya. Ini penjelasannya gimana tuh? Ya, sebenarnya ini bagus banget ya, pertanyaannya bagus banget, banyak banget yang bertanya. Apakah mitos? Sebenarnya tidak mitos, itu benar ya, itu fakta sebenarnya. Morning sickness tapi secara fisiologi, secara normalnya itu memang ada. Itu kan memang apalagi trimester 1 sampai 16-18 minggu. Trimester 1 tuh sampai 12 minggu nih Mas. Nanti berkepanjangan sampai 18 minggu, ari-arinya kebentuk sempurna, itu menurun tuh beta HCG atau hormon kehamilan yang awalnya tuh menjaga atau menunggu ari-arinya kebentuk sempurna. Nah, memang pasti mual muntah. Jadi sebenarnya apakah dengan berpuasa akan menurunkan morning sickness? Jawabannya sebenarnya 50% ya, 50% tidak.
Karena begitu pada saat ibu hamil berpuasa, dia sudah makan di malamnya kan. Jadi lumayan pas bangun tidur paginya dia sudah tidak terlalu kosong. Nah, itu bisa mengurangi sedikit. Tapi kalau memang pas lagi sahurnya salah makannya, pada saat sahurnya ternyata dia memang ada riwayat mah sebelumnya nih, sebelum hamil, terus pas lagi sahur makannya lumayan agak maksain yang banyak, pas bangun tidur tetap aja mual-mual juga gitu, seperti itu. Untuk yang diabetes atau kencing manis dalam kehamilan itu memang benar sekali, itu mitos 100%. Kenapa? Jadi pada saat kita menemukan di trimester 2 atau menjelang ketiga ternyata bayinya agak kebesaran, terus pas dicek ternyata ada resiko ibunya nih diabetes dalam kehamilan atau kencing manis dalam kehamilan, kita bisa ngatur dengan berpuasa. Itu jadi kayak apa ya, bagus banget. Jadi kayak kita bisa isyaratkan ke ibunya, Bu, ini kan puasa, momen ibu buat ngontrol gitu. Karena kalau lagi nggak puasa lagi ibu hamil, apa aja masuk, semuanya ada yang lewat, beli ada yang lewat beli gitu kan, maksudnya kayak suka manis-manis. Jadi dengan berpuasa alhamdulillah jadi malah lebih baik. Jadi betul. Dokter Vita, ini kan selain ibu hamil ada juga ibu menyusui. Kira-kira saat selama berpuasa ibu menyusui ini apakah juga ada yang harus dilihat atau diatur mungkin? Betul. Sama, nutrisi tetap sama. Prinsipnya pada saat setelah melahirkan kita harus khawatir apa sih? Khawatir penyembuhan luka. Takutnya nanti gara-gara kita ngatur-ngatur makan atau misalnya kita pantang-pantang jadi penyembuhan lukanya jadi terhambat. Itu satu. Yang kedua, saat berpuasa kekhawatirannya apa sih? Lebih ke asinya menurun gitu kan, produksi asinya menurun. Nah, gimana caranya supaya kita tidak berkurang asinya dan penyembuhan lukanya juga sempurna? Kembali lagi, makronutrien, mikronutrien. Jadi protein, karbohidrat, lemak. Porsi makan tidak boleh dirubah tetap. Bukan berarti harus berlebih-lebihan lebih banyak, tidak, tapi tetap semuanya terpenuhi. Kemudian vitamin untuk menyusunya lanjut, airnya 2-3 liter lanjut, karena begitu udah menyusui on demand 2 jam sekali lemes Mas. Kering bawaannya. Karena dari bayi kan terus minta bagus, itu bagus, tapi artinya kalau minumnya banyak sih insya Allah aman. Tidak hanya banyak, berarti juga harus, kata-kata pentingnya adalah lengkap. Yes, betul. Lengkap itu dia. Oke. Vitamin lanjut. Dokter Vita, ini kan menarik banget nih pembicaraan kita, apalagi untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah yang sedang mengandung dan sedang menyusui apalagi. Tapi kita harus jeda dulu nih Dokter Vita. Penasaran seperti apa kelanjutannya pemirsa? Tetap di Ayo Sehat. Iya, masih bersama Ate di Ayo Sehat. Ada juga Elgan dan juga Dokter Vita. Nah, Dokter Vita, Ate mau langsung bertanya nih ya. Teman pada nelpon-nelponin mulu. Tadi jadi pas iklan gitu teleponin tuh ya. Ada juga nih kondisi di mana ibu sedang menyusui lalu hamil. Nah, dan saat ini sedang ada di bulan Ramadan ya kan. Nah, untuk kondisi seperti ini, anjuran dari Dokter Vita bagaimana tuh, Dok? sebaiknya jangan berpuasa. Yang diprioritaskan ya itu. Definitely gitu, karena gini sih, sebenarnya apa ya, berpuasa tuh sebenarnya ada syaratnya, yaitu mampu ataukah mau. Kalau mampu, ya ibunya memang dalam kondisi yang memang sehat, janinnya sehat, terus kemudian juga tidak ada komplikasi lainnya seperti dari lab dan klinisnya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal mau atau tidak, semua ibu hamil pasti sebenarnya mau kan. Nah, ini kalau kondisi seperti ini keadaannya adalah tidak mampu, karena dia sedang fokus menyusui, terus tiba-tiba karena memang satu dan lain hal ya Mas, itu sering terjadi loh, tiba-tiba dia hamil lagi, ya sebaiknya jangan. Karena dengan kita menyusui sambil hamil aja itu kondisinya udah kayak gimana lah tuh, ekstra banget nutrisi yang dibutuhkan. Dia harus fokus ke 2 anak soalnya. Tapi begitu berpuasa ya udah makin nggak sih, saya tidak menganjurkan untuk berpuasa. Intinya itu. Nah, sekarang Ate pengen ngajak main games. Wah, asik nih. Jadi baru Dok, kenal. Bidadari diajak main game. banyak, emang Ate ini banyak nih alat-alatnya. Jadi Ate udah pegang stick mitos atau fakta nih Dokter. Cakep. Nih, karena pasti banyak kan mitos atau fakta terkait puasa pada ibu hamil dan ibu menyusui ya kan. Nah, ini silakan Dokter, nanti ada pertanyaan dijawab dan juga penjelasannya. Benar. Mulai dari Ella Abang Ate dulu dong. ya. Nih Dok, mitos atau fakta dehidrasi terjadi saat ibu hamil dan ibu menyusui berpuasa? Fakta. Iya. Apa tuh penjelasannya tuh Dok? Yang sangat disayangkan adalah ibu hamil dan ibu menyusui, konsepnya adalah dia harus makan 2 kali lebih banyak. Dia harus makan, fokus sama makanan, tapi lupa untuk minumnya. Jadi minum 2-3 liter air per hari itu tidak berpuasa aja itu lumayan ya. Lumayan sulit buat ibu hamil, apalagi konteksnya sedang berpuasa. Jadi itu fakta.
Iya. Yang kedua ya. Yang kedua. Mitos atau fakta, ibu hamil ikut berpuasa maka asupan makanan saat sahur dan berbukanya harus 2 kali lipat. Tadi aku udah Mitos. jelasin, mitos. Jadi bukan 2 kali lipat lebih banyak. Walaupun tidak berpuasa pun, tetap itu mindset ibu-ibu. Aduh, saya harus makan banyak banget, porsinya salah banget. Yang penting nutrisi ya. Mitos atau fakta, Dokter Vita, berat badan anak alami penurunan saat ibu menyusui berpuasa. Oh, mitos. Mitos. Lagi-lagi mitos. soal nutrisi. Jadi penting harus konsep bahwasanya mau puasa ya nutrisinya dijaga. Itu aja, that's it. Mau puasa, mau niat puasa nih, mau niat ibadah ya nutrisi tetap dijaga. Cuma bedain jam. Oke. Begitu nggak bisa komit, support system yang nggak bisa dukung, lebih baik ya jangan. Lebih Kan baik sudah jangan. dipermudah ya, bisa dibayar dengan vidya dan lain sebagainya. Ya seperti Oke, itu. betul. Oke, yang keempat, mitos atau fakta, produksi ASI bisa saja berkurang, tapi kualitas ASI tetap baik saat berpuasa. Ya, jawabannya Fakta. ini. Fakta banget. Jadi memang kembali lagi mengenai ibu menyusui itu lebih banyak yang menganjurkan jangan berpuasa. Kenapa sih? Karena lagi-lagi kalau memang masih usia usia ASI eksklusif, terutama kayak kita 6 bulan awal nih, itu memang kan on demand, bayinya aus, Ya. terus kan memang 2 jam sekali, lumayan bikin kering ya ibunya. Sedangkan produksinya itu kan harus terus. Selalu terus ada selama jadi bayi ngisap gitu ya, selama jadi bayi disusui, dia akan terus terproduksi. Jadi lumayan sih untuk permasalahan air tadi. Iya. Itu berpengaruh banget, tapi kualitas tidak merubah. Kualitas ASI tetap tidak yang merubah. terbaik. Ya, Oke, betul. baik. Terakhir nih dok, Iya. mitos faktanya sudah selesai. Sudah selesai. Ini catatan penting mungkin ya, ini bisa dicatat untuk Bumil dan Busui. Kondisi seperti apa ibu hamil dan ibu menyusui harus segera menghentikan puasanya, Dokter Vita? Oke, jadi ini penting banget. Sebenarnya para bumil dan busui yang mau berpuasa harus memikirkan kondisi tubuhnya. Tadi aku bilang mengenai mau atau tidak mau dan mampu atau tidak mampu. Bagaimana menentukannya bukan dari si bumilnya itu sendiri, bukan dari busuinya, tapi dari dokter kandungan yang nge-handle ibu sendiri gitu ya. Para moms di rumah kalau mau puasa ya harus ketemu dulu sama dokter kandungannya. Lihat kondisinya. Nah, kalau memang ternyata di trimester 1 kendalanya apa sih? Biasanya mual, muntah berlebih. Kita bilangnya hiperemesis gravidorum, itu tidak boleh banget berpuasa. Dia boro-boro mau minum air putih, mau minum air putih aja nggak bisa. Itu jangan berpuasa. Terus kalau misalnya kayak kondisi perdarahan nih jangan berpuasa. Kalau misalnya dia tadinya baik-baik saja nih, udah oke, boleh berpuasa, tiba-tiba ada keluhan yang tadi saya sebutin, mual banget nih dok, saya atau lemes banget nih dok, atau saya tiba-tiba pusing keliengan banget dok, terus tiba-tiba misalnya kalau yang busui ASI saya kok jadi seret gitu. Ya udah nggak usah terlalu dipaksain. Seperti itu sih sebenarnya. Lalu kembali lagi masalah-masalah di trimester 2 ke 3 biasanya kayak darah tinggi. Tiba-tiba tensinya kok tinggi ya, yang tadinya baik-baik terkontrol dengan minum obat rutin, ini nggak Tiba-tiba terkontrol karena terkontrol. puasa gitu kan. Dia jadi harus aduh gimana nih, atau mual, dia sebelum hamil ada asam lambung yang meningkat atau masalah penyakit lambung. Diperberat dengan kondisinya dia lupa minum obat mah gitu misalnya pas lagi sahurnya. Udah itu juga lumayan sebaiknya jangan memaksakan karena kan prinsipnya ibu hamil dan ibu menyusui yang mau puasa harus dalam kondisi yang fit, sehat, kehamilannya juga baik. Lagi-lagi kalau ada masalah di kehamilannya yaitu janinnya cenderung kecil, jangan banget berpuasa. Ketuban sedikit atau berkurang, jangan banget berpuasa. Berarti termasuk pergerakan bayi Iya, juga ya? pergerakannya juga dinilai. Jadi banyak ya, jadi bukan cuma ngomongin kehamilannya aja, tapi ibunya juga. Si ibunya harus mampu, bayinya juga tidak ada masalah, terus labnya juga aman, tidak ada anemia, tidak ada infeksi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Wah. Dokter Vita nih. Mantap ya. Semoga Udah catat-catat dari tadi tuh. Bumil sama Busui sama temennya Mas Ate ini apalagi nih udah nyatet Terutama. semua yang udah dikasih tahu oleh Dokter Vita. Nutrisi lengkap, cek juga ke dokter harus di ini ya. Dipastikan ya, Pastikan. semuanya sehat. Oke. Nah, dokter, terima kasih sekali Terima kasih lagi. banyak ya Dokter Vita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Dan usai jeda, pemirsa, saya dan Mas Ate akan kedatangan satu orang tamu lagi. Ini spesial. Kayaknya mantannya Mas Ate. Nah, Banyak banget mantan gue di sini. penasaran seperti apa? Tetap di Ayah Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama saya Elgin Fridianto dan juga ada Ate. Dan di tengah-tengah kita Mas Ate sudah ada seorang nutritionist, ada Mbak Rachel Olsen. Cewek cantik loh.
Ini bulan puasa loh, gua kegoda Loh, lagi jadinya. justru biar semangat Bang puasanya. Kita langsung datengin Mbak Rachel di sini. Nah, Mbak Rachel di sini kita undang sengaja karena kita akan berbagi tips ya, kiat penuhi gizi di masa puasa dan pandemi. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaannya aja kali ya Bang Ate ya. Sikat, El. Sikat. Oke. Nah, Mbak Rachel, ini kan puasa identik dengan ya kalau misalnya sudah siang itu lemas, kurang energi. Kira-kira dari Mbak Rachel, apakah ada cara agar energi di tubuh ini tetap stabil selama bulan puasa? Ya, jadi tentunya ada ya. Biasanya kalau puasa mungkin berbukanya dengan yang manis gitu. Tapi sebenarnya dari segi makronutrien itu harus seimbang. Jadi dari protein, karbohidrat, sama lemak. Jadi kalau misalnya karbohidrat yang kita konsumsi, coba yang tinggi serat gitu. Jadi kayak buah, sayur. Kalau misalnya makan nasi putih bisa digantikan nasi merah. Karena seratnya ini yang bisa menstabilkan gula darah kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa karbohidratnya di tingkat yang kompleks. Yang kompleks. Berarti memang jangan asal goreng-gorengan aja Mas Ate. Kurang berarti. Nah, mungkin kalau misalnya dari Mbak Rachel, apakah menambahkan suplemen saat kita berbuka puasa ini baik? Dan seperti apa suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh? Ya, ini penting banget ya. Karena kalau misalnya kita lagi puasa kan total kalorinya itu akan berkurang. Karena makannya cuma mungkin 2 kali gitu. Jadi resiko untuk vitamin yang bolong-bolong itu lebih tinggi. Jadi kalau bisa mengkonsumsi vitamin yang tidak hanya single vitamins, jadi mungkin vitamin C aja atau vitamin D aja, tapi mengkonsumsi multivitamin. Jadi yang ada beberapa vitamin yang berbeda jenis gitu. Nah, UFIT Gummy Multivitamin itu mengandung 10 vitamin dan 3 minerals. Jadi dia udah sangat lengkap gitu. Benar. Nah tadi kan Mbak Rachel tuh ngomongin soal UFIT ya. Nah itu bedanya UFIT dengan suplemen lain apa tuh? Bisa jelasin? Ya, jadi kalau UFIT dia adalah gummy multivitamin. Jadi bentuknya adalah ya kenyal-kenyal, kita makan nggak usah pakai air gitu. Nah sebenarnya format gummy itu sangat efektif untuk meningkatkan kadar vitamin dalam darah kita. Karena kita mulai mengunyah dari mulut, jadi penyerapannya akan lebih tinggi. Karena ketika kita makan itu keluar enzim, keluar saliva yang bisa meningkatkan the bioavailability of the vitamin ketika kita konsumsi. Dan ketika lagi puasa kan kita kita sangat buru-buru gitu. Dan kalau misalnya dia format gummy, dia sangat cepat aja gitu, bisa langsung makan. Jadi kita waktunya ya? juga iya benar praktis. Berarti UFIT itu multivitamin yang cocok di bulan puasa juga ya? Cocok banget. Kalau dikonsumsi setiap hari gimana? Aman banget. Malah multivitamin fungsinya adalah untuk dikonsumsi setiap hari gitu. Kalau misalnya kita nggak konsisten, nanti resiko defisiensinya itu bisa lebih tinggi. Jadi karena vitamin bukan obat, dia adalah zat gizi yang penting, yang esensial, yang kita perlu setiap hari. Jadi memang harus setiap hari gitu. Karena kalau misalnya dari pola makan nggak cukup, nanti itu resiko kekurangannya bisa terjadi. Tergantung pola makan kita seperti apa. Apakah pola makannya udah sehat, udah bergizi, Saya udah tersindir tinggi. nih. Tapi emang Gitu. benar, kita kan meskipun bulan puasa juga tetap harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Iya. Nah, Mbak Rachel, ini kan mungkin saat bulan puasa ada beberapa kalangan orang yang memiliki diabetes. Ada beberapa yang kalau misalnya buka puasa tuh harus milih-milih, makanannya tidak boleh terlalu manis. Terkait dengan kandungan gula dari produk ini bagaimana? Ya, jadi UFIT dia hanya mengandung 2 gram gula dalam 1 gummy. Ini rendah banget. Teman-teman kalau bandingin dengan minuman atau martabak gitu ya, itu bisa sekitar 30 sampai 50 gram gula. Dan batas maksimal dari Kementerian Kesehatan itu 50 gram per harinya. Jadi kalau makan 1 gummy per hari, itu anjuran konsumsinya itu sangat seimbang ya. Jadi kalau bisa setelah sahur makan 1 gummy aja setiap hari, baru aman banget. Malah harus mengurangi makanan tinggi gula yang lain, bukan
dari UFIT gitu. Kalau misalkan kan satu gami itu seimbang. Nah, kalau misalkan sehari lebih dari satu gami Ya, gimana? karena dia enak ya. Karena enak tuh. Ya, dia rasanya ada 3 rasa. Jadi strawberry, raspberry, sama blueberry. Kadang-kadang orang makan kayak 5 dalam sehari, and sebenarnya it's okay, nggak akan meningkatkan resiko vitamin toxicity, tapi karena kita nggak perlu sebanyak itu, nanti akan keluar lewat urin, dan nanti kalau misalnya makan lebih dari 1, gulanya juga lagi jadi lebih tinggi. Sebaiknya sih 1 aja, tapi nggak bahaya karena UFIT mengikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan, jadi AKG-nya itu 100% dan tidak di atas itu. Biasanya kalau mengkonsumsi multivitamin, yaitu kalau mau konsisten jangan di atas 100%. Kalau misalnya di atas 100%, berarti fungsinya bukan untuk setiap hari. Itu hanya untuk di saat lagi sakit gitu. Jadi Kondisi-kondisi tertentu ya. baca nutrition label dari suplemen itu sangat penting, karena kalau misalnya kita tidak mengikuti anjuran, nanti ada vitamin toxicity itu. Nah, mungkin terakhir kali ya, mungkin dari Mbak Rachel, bagaimana mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa Ayo Sehat bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan produk ini? Ya, jadi sebenarnya di lewat online itu bisa dari www.uvit.co.id. Kita ada websitenya di situ. Kemudian offline juga udah banyak banget. Uvit tuh udah sekitar hampir 30.000 toko di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di toko dekat rumah, itu banyak yang udah ada. Mbak Rachel, terima kasih untuk informasinya, dan semoga semua informasinya ini bisa diserap. Selain vitaminnya dari produk, informasinya diserap juga oleh pemirsa supaya bisa lebih kuat lagi selama berpuasa dan juga selama pandemi ini. Benar. Dan usai sudah 30 menit, saya, Mas Ate, Mbak Rachel, dan juga narasumber lain menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Saksikan terus program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Follow juga Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas TV. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.